Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi teman-teman. Ini tempat kutu air saya. Jika ada teman-teman yang bertanya, kutu air yang kecil-kecil itu apakah bisa menjadi besar atau lebih besar dari ukuran sebelumnya, itu sangat bisa ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Itu kutu airnya. Itu awalnya kutu airnya kecil-kecil sekali teman-teman ya, seperti kutu lain pada umumnya yang kecil-kecil, bukan Dakmia ya. Kalau pakannya cocok atau pakannya berlimpah, seperti itu teman-teman, size-nya bisa besar-besar seperti itu teman-teman. Bisa besar-besar. Ini di pinggir-pinggir itu, size-nya lebih besar daripada sebelumnya. Itu tetap saya kasih aerator ya, supaya airnya jalan dan pakannya itu bisa berputar. Kandungan pakan yang ada di dalam air ini bisa berputar ya teman-teman ya. Ini kan ada arusnya, kecil sekali arusnya. Yang penting tidak goyang-goyang bikin mabuk atau pingsan ya untuk kutu airnya. Cuman kalau warna tidak seberapa merah teman-teman ya, kalau warnanya. Tapi kalau size-nya besar sekali teman. Ya, akan itu mereka pada ngumpul itu ya kan. Walaupun jumlahnya belum seberapa banyak ya teman-teman ya, yang size jumbo-jumbo seperti ini, itu kan. Nah, yang betul ya teman-teman ya, biar nggak ada nyamuk. Karena kalau ada satu pun nyamuk yang masuk, udah nanti pasti bakal banyak nyamuk atau jentik-jentiknya yang susah untuk dibersihkan kalau tidak dikuras atau mulai dari nol lagi ya. Ini bibit yang sama, size-nya segini teman-teman ya, agak kecil atau ukurannya normal. Ukurannya agak kecil atau normal ya teman-teman ya. Tidak sebesar yang sebelah sana tadi ya. Karena perbedaan jumlah pakan atau jumlah nutrisi yang terkandung dalam air ini sama kolam yang itu ya teman, itu berbeda, jadi ukurannya pun berbeda. Semakin banyak nutrisi, semakin banyak makanan, dia semakin banyak makan dan ukurannya semakin besar.
Kalau ini ya segini teman-teman. Kalau ini ukurannya normal atau standar pada ukuran ketua air ya. Kita aja. Wah, ada jentiknya itu, perlu diamankan. Ada cacingnya teman-teman ya di bawah ya. Sebagai pakan juga disaring. Sebentar, diamankan jentiknya. Satunya hilang. Waduh, ada jentiknya, harus diamankan ini. Mungkin dari bawaan kutu air sebelumnya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, kelihatan kan size-nya berbeda. Warnanya lebih merah karena kandungan nutrisi atau pakannya berbeda, itu nanti size dan warnanya akan berbeda. Jadi jangan selalu dibilang merah ya teman-teman ya, atau warnanya putih atau apa, itu tergantung dari pakan dan airnya teman-teman. Yang sangat berpengaruh itu ya dari pakan teman-teman ya kan. Pakannya itu sangat berpengaruh pada size dan warna. Kalau untuk pakannya di sini atau di situ, itu sudah sering saya bahas ya di video-video saya. Video-video saya itu sudah saya coba sebelumnya ya. Untuk masalah kutu air itu sudah saya bahas, sudah saya terapkan dan berhasil, kemudian baru saya share. Kalau ada yang gagal ya saya share supaya teman-teman tahu dan lebih hati-hati dalam pengulturannya, karena salah sedikit aja udah mati. Nah, coba kita bedakan teman-teman ya, kutu air yang sebelah sana kita serok, coba ya kan, dimasukkan di soliter. Seperti apa nantinya, simak terus. Masih mencari ya. Ini kan ukuran agak besar nih. Serok buat indukan mantap ini. Karena size-nya kan jumbo, jadi menghasilkan banyak telur. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan kan yang kecil-kecil itu infusoria. Itu pakan hidupnya atau kutu airnya. Size-nya seperti itu teman-teman ya kan.
Yang kecil-kecil itu banyak sekali teman-teman, ya kan. Kalau yang besar-besar geraknya lambat teman-teman, lebih banyak diam. Ini baru dipindahkan, ini biasanya adaptasi dengan airnya. Kalau terlalu lama malah dia mati ya, karena adaptasinya terlalu cepat, perubahan airnya atau pH-nya terlalu cepat, dia bisa mati. Dan hati-hati setiap pengulturan untuk adanya kutu jet. Ini ada beberapa kutu jet teman-teman, tuh kelihatan tuh ikut nyangkut tuh, kutu jet yang renangnya cepet banget itu namanya kutu jet. Itu yang bisa merusak kultur kita, lebih parah daripada jentik nyamuk karena tidak bisa dimakan oleh ikan. Kalau udang bisa makan kutu jet. Ya kan, size-nya lebih besar kan. Bentar saya aduk dulu biar kelihatan. Size-nya. Dia itu hidup ya teman-teman ya, bukan mati ya. Cuman geraknya agak lambat dan seperti malas bergerak gitu kan ya, karena size nya juga itu berpengaruh. Semoga aja seperti ini semakin banyak, jadi size nya jumbo-jumbo. Nah, kalau size nya jumbo-jumbo kan istimewa, bisa buat indukan semakin cepat bertelurnya ya, semakin cepat dan semakin banyak produksi anakannya. Coba dikasihkan ke buraya. Apakah langsung dimakan atau tidak? Karena ukurannya lebih besar, jadi mungkin masih takut kalau baru awal pemberian seperti teman-teman ya. Seperti DM itu pemberiannya kan harus nunggu ikan lapar baru dikasih biar cepet dimakan. Kalau nggak gitu nggak dimakan-makan karena mungkin ya takut ya. Nah, kalau saya pemberian kutu airnya ya seperti ini teman-teman ya, tinggal serok ini kan. Kalau bahan udah ada di rumah semua seperti ini kan enak, kita nggak perlu keluar-keluar untuk cari. Dan usahakan kalau kultur itu ya dari hasil kultur kutu airnya itu lebih cepat adaptasi dan tidak gampang mati. Dari bak ini juga ada kalau mau ambil kutu air teman-teman ya. Ini juga banyak ini kutu airnya, tapi nggak seberapa kelihatan nempel-nempel di dinding. Coba ya diserok sebelah sini. Oh mantap ya teman-teman ya. Ini bak aja ini udah bisa menghasilkan seperti ini teman-teman. Yang penting perhatikan video-video saya sebelumnya dan dicoba yang cocok di daerah teman-teman itu yang mana, silahkan diterapkan. Udah gitu aja. Kalaupun nggak habis kan nggak masalah, ini
biar airnya disaring sekalian sama kutu airnya biar bersih. Kalau pemberian pakan nih seperti ini teman-teman, yang simpel-simpel aja. Kalau yang ini mangkut. Pada sembunyi nih. Kalau saya langsung berikan teman-teman ya, karena dari hasil sendiri jadi kita tahu kebersihannya, kita tahu pakannya menggunakan apa aja. Itu yang bikin langsung kasih. Kalau masih ragu untuk kebersihannya atau ya higienisanya, ya bisa dicuci lagi dipakai air mengalir ya. Kalau mau mencuci cacing ataupun kutu air yang baru dapat dari parit itu, usahakan menggunakan air mengalir ya, jangan air diam, nanti bakterinya atau kotoran kuman-kumannya yang ikut tuh nggak bisa hilang, masih nyangkut di situ-situ aja. Seperti ini teman-teman, pemberian pakan dan tempat kutu air saya. Kenapa ukurannya bisa besar ya, karena pakan. Oke, sekian video dari saya di pagi ini. Semoga teman-teman semakin bersemangat untuk kultur kutu air, untuk pakan sendiri. Kalaupun tempatnya terbatas, nggak usah yang pakai box seperti ini, pakai bak seperti ini aja udah cukup. Ini udah bisa ini dipakai, ataupun yang kecil itu bisa dipakai juga. Biasa awal dulu saya pakai itu karena belum punya bak ini sama ini ataupun box ini. Sekarang udah punya ya dimanfaatkan. Tadinya untuk pembesaran, rencananya untuk budaya dan akhirnya untuk kutu air. Sekian video dari saya dan terima kasih.